Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Salawat dan salam tak pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, video ini menjelaskan tentang ringkasan materi kita yang mungkin akan diujiakan pada tanggal 7 Desember nanti. Oleh sebab itu saya berharap Anda semua bisa memperhatikan dan didengar baik-baik, kalau perlu diulang-ulang. Oke. Ada yang disebut dengan qada. Qada itu apa? Suatu ketetapan dari Allah terhadap makhluknya sebelum makhluk itu diciptakan, itu qada. Selanjutnya takdir. Takdir itu ketetapan dari Allah setelah manusia diciptakan. Jadi ada perbedaannya. Selanjutnya, takdir itu ada yang kita bisa rubah. Apa takdir yang bisa kita rubah? Disebut dengan takdir mu'allaq. Ada yang tidak bisa dirubah. Itu disebut dengan takdir mubram. Itu tidak bisa dirubah. Jadi takdir itu ada dua, ada mu'allaq, terus ada mubram. Oke. Selanjutnya, masalah pernikahan. Nikah itu berasal dari bahasa Arab. Nakaha yankihu, asal katanya nikah. Nah, kalau di Indonesia sering orang sebut kawin. Jadi nikah dengan kawin, apa bedanya? Tidak ada bedanya. Nikah itu asalnya dari bahasa Arab. Tapi kalau kita melihat KTP, silakan lihat KTP orang tuanya. Di sana biasanya, atau KTP yang sudah punya KTP, status perkawinan. Nah, kalau di KTP gitu tuh, status perkawinan. Oke. Selanjutnya, dalam pernikahan tuh ada yang disebut dengan akad nikah. Akad nikah. Nah, akad nikah tuh ada ijab qabul. Ijab itu yang mana? Aku nikahkan engkau. Itu disebut dengan ijab. Aku terima nikahnya. Itu disebut dengan qabul. Jadi ijab itu apa? Ijab itu penyerahan, sementara qabul itu penerimaan. Jadi disebutlah dengan ijab qabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku sampai habis. Saya terima nikahnya, itu disebut dengan ijab qabul. Baik. Jadi ada orang yang sudah mampu menikah. Jadi hukum nikah itu ada 5. Nah, di antaranya salah satunya adalah wajib. Wajib itu apa? Wajib dia menikah kalau pertama sudah punya pekerjaan, mampu menghidupi anak dan istrinya nanti ke depan, terus tidak mampu lagi melawan hawa nafsunya, maka dia wajib nikah. Kalau tidak nikah, apa hukumnya? Ya dosa, karena itu hukumnya wajib. Terus juga dia mampu bayar mahar nikah itu. Kenapa wanita pakai mahar? Ya bentuk penghargaan kita kepada seorang wanita. Makanya wanita, Anda harus jaga diri. Jangan Anda menjadi murah. Kenapa dalam Islam itu memuliakan wanita? Ketika nanti wanita mau menikah, maka laki-laki wajib memberikan mahar. Walaupun mahar itu hanya berupa cincin dari besi sekalipun. Selanjutnya, setelah menikah biasanya ada yang disebut dengan perceraian. Nah, perceraian ini bisa saja terjadi pada orang yang sudah menikah.
Nah, setelah menikah, selanjutnya dia bercerai. Nah, kalau dia menikah atau bukan menikah, kalau dia cerainya itu karena meninggal, maka masa iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Kalau dia sudah nikah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, begitu setelah menikah, ternyata suaminya meninggal. Nah, maka wanita itu ada masa iddah. Iddah itu apa? Iddah itu batasan seorang wanita tidak boleh menikah atau menerima pinangan orang lain sampai masa iddahnya berakhir. Nah, kalau suaminya meninggal, berapa lama iddahnya? 4 bulan 10 hari. Nah, selama 4 bulan 10 hari itu, maka dia tidak boleh menikah. Selanjutnya, dalam pernikahan itu wanita tentu punya wali. Nah, wali dalam pernikahan ini diambil dari garis pihak laki-laki ayah. Si Yanto dan Yanti. Nah, Yanti ini ingin menikah. Yanto ini abangnya. Yanti mau menikah. Siapa yang bisa menikahkan Yanti yang menjadi wali nikahnya? Pertama, bapaknya. Dan seterusnya ke atas. Nah, diambil dari garis laki-laki. Kalau yang ke atasnya tidak ada, baru diambil lagi abangnya yang laki-laki, adiknya yang laki-laki. Nah, kalau semua yang tidak ada dari yang ini, yang 2 tadi saya sebutkan, maka baru dari kepamannya. Kalau semua dia keluarganya hanya sendirian, maka dia menikah dengan wali, sebut dengan wali hakim. Nah, bagaimana hukum menikah dengan beda agama? Hukum nikah beda agama itu hukumnya haram, tidak boleh. Misal ada seseorang menikah, kita ambil contoh lagi si Yana dengan Yano. Nah, Yana dengan Yano ini menikah. Nah, Yano ini awalnya dia non muslim. Begitu dia menikah, dia masuk Islam. Setelah berlangsung pernikahan, ternyata si Yano ini pindah agama. Maka ketika itu hukum pernikahannya disebut dengan fasik. Pasah itu apa? Batal. Nah, selanjutnya, pernikahan yang dilakukan sejenis. Kan banyak itu orang nikah sejenis. Itu hukumnya haram. Tidak ada menikah satu jenis. Apa yang nikah satu jenis? Mamat punya anak laki-laki umpama. Terus Mamat punya anak perempuan. Setelah besar, Mamet dan Mamat ini punya anak laki-laki, ini punya anak perempuan. Nah, bolehkah mereka dinikahkan anak dari mereka itu yang kita sebut dengan sepupu? Boleh saja. Tidak ada yang melarang itu. Karena menikah dengan sepupu itu boleh, tidak haram. Nah, cuma ada kadang yang mengatur bahwa yang boleh menikah itu harus ada selang-seling. Contoh, si Mamet kakak beradik dengan si Mami. Nah, anak Mamet dengan anak Mami boleh menikah karena selang-seling. Tapi ada adat yang mengatur kalau si Mamet dengan si Mahmud, kakak beradik kan satu jenis nih. Si Mamet dengan si Mahmud sama-sama laki-laki, punya anak. Nah, anak mereka berdua tidak boleh dinikahkan dalam adat. Tapi dalam agama sah-sah saja. Menikah dengan sepupu sah-sah saja, boleh. Tidak ada yang mengharamkan itu. Nah, perlu diperhatikan surah Al-Baqarah 221 itu menjelaskan tentang orang-orang atau tentang Anda kalau mau menikah dengan orang yang beda agama, itu tetap hukumnya haram. Sebab apa? Wala amatum mu'minatun khairum musyrikatin walau ajabatkum. Jadi wanita hamba sahaya itu jauh lebih baik dari wanita musyrik. Walaupun terkadang wanita musyrik itu menarik perhatian kita, cantik, putih segala macam. Tapi hamba sahaya jauh lebih baik kalau dia seiman. Nah, tolong diperhatikan Al-Baqarah 221, pahami hukum-hukum tajwidnya
Silakan dilihat nanti hukum-hukum tajwidnya. Biasanya itu saya tanyakan nanti ketika ujian. Nah, dalam pernikahan ketika orang ijab qabul tentu ada saksi. Saksi itu dari mana? Saksi itu boleh dari pihak laki-laki satu orang, boleh dari pihak perempuan satu orang, atau boleh ambil saksi dari tetangga sebelah, tidak masalah. Tapi dengan catatan 2 orang saksi laki-laki. Laki-laki tulen, bukan banci. Nah, dia harus laki-laki tulen. Ada yang disebut dengan nikah siri. Bagaimana hukum menikah siri? Menikah siri itu secara agama sah kalau syarat dan rukunnya terpenuhi. Cuma bedanya adalah wanita atau laki-laki yang menikah dengan wanita yang nikah siri itu, nah bedanya mereka tidak tercatat dalam KUA, kantor urusan agama. Nah, biasa kita sebut dengan kuaket, nah, kantor urusan agama kecamatan. Bagaimana hukum nikahnya? Ya sah-sah saja, asal sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku dalam hukum Islam. Nah, selanjutnya, kalau kita masuk ke hal-hal yang lain. Kalau Anda berjalan terus menemukan uang di jalan, apa yang Anda lakukan? Nah, silakan dijawab sendiri kalau itu. Nah, banyak juga hal-hal yang nanti saya tanyakan tentang sikap bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan guru, bagaimana berperilaku jujur, bagaimana perbedaan demokrasi, fitnah, dan kritikan. Nah, itu semua akan saya tanyakan. Yang jelas itu dalam kehidupan sehari-hari itu akan saya tanyakan. Jadi banyak hal-hal yang saya tanyakan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi atau kehidupan kita sehari-hari. Sikap kita, bagaimana tawakal, bagaimana kita menyikapi qada dan takdir, bagaimana kita menyikapi kehidupan sehari-hari ini, apakah kita sudah sesuai dengan qada dan takdir, ataukah kita melawan qada dan takdir. Dan itu semua saya harap Anda bisa pahami semua. Mudah-mudahan ini membantu ketika nanti Anda melangsungkan ujian. Dan mohon maaf, ini saya rekam di belakang di dapur nih. Maklum lah, anak banyak. Kita buat video, kadang diganggu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.